Baik, hari ini kita akan membaca tentang hijrah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke Yasrib. Nah, seperti yang sudah pernah kita baca sebelumnya ya, Yasrib itu adalah nama lain dari kota Madinah ya. Zaman dulu Madinah itu nama kotanya apa? Yasrib ya. Kemudian diganti sama Rasulullah menjadi Madinah Al-Munawwaroh ya. Dulu nama kotanya itu Yasrib, kemudian diganti menjadi Madinah Al-Munawwaroh. Nah, sekarang kita akan membaca perjalanan hijrah Nabi Muhammad ke Yasrib. Perhatikan ayat berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan daya upaya terhadapmu untuk menangkap dan memenjarakanmu, atau membunuhmu, atau mengusirmu. Mereka memikirkan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Quran Surat Al-Anfal ayat 30. Nah, sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad ke Yasrib. Kira-kira apa yang menjadi sebab hijrahnya Nabi Muhammad ke Yasrib? Kira-kira apa? Ya, seperti yang sudah pernah kita baca dulu ya kisahnya perjalanan hidup Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu ketika mendakwahkan agama Islam, diapain sama orang kafir? Dimusuhi. Ya, dakwahnya ditolak dan keluarga Nabi dimusuhi. Apalagi setelah sepeninggal istrinya Khadijah ya, setelah Khadijah meninggal dan pamannya Abu Thalib meninggal, kakeknya juga meninggal, Abdul Muthalib ya. Nabi sendiri ya, sehingga orang-orang kafir tadi semakin berani terhadap Nabi Muhammad. Nah, kira-kira apa yang menjadi penyebab? Itu tadi salah satunya ya. Nah, ini adalah sebab-sebab Nabi Muhammad hijrah ke Yasrib. Yang pertama, perintah Allah. Jadi Nabi Muhammad itu sebelum diperintahkan oleh Allah itu nggak akan hijrah. Ya, sama seperti peristiwa hijrah ke Habasyah. Ya, karena Nabi Muhammad itu nggak diperintahkan oleh hijrah, maka Nabi Muhammad tidak hijrah ke Habasyah. Tapi beliau memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk hijrah ke Habasyah. Ya, diantaranya ada Utsman. Ya, karena kasihan melihat sahabat-sahabatnya itu dimusuhi, disiksa oleh orang-orang kafir, akhirnya beliau memerintahkan orang-orang Islam pada waktu itu untuk hijrah ke Habasyah. Tapi Nabi sendiri tidak ikut hijrah. Beliau tetap tinggal di Mekah. Karena apa? Karena tidak ada perintah dari Allah. Jadi semua keputusan Nabi Muhammad itu adalah perintah dari Allah. Jadi kalau Allah nggak memerintahkan ya, Nabi tidak akan mengambil keputusan itu, gitu ya. Sama seperti hijrah ke Thaif, ya. Waktu itu Nabi hijrah ke Thaif atas inisiatif Nabi sendiri, atas keinginan Nabi sendiri, tidak diperintah oleh Allah. Dan apa yang terjadi? Ketika sampai di Thaif, ternyata ditolak mentah-mentah, dimusuhi, bahkan dihina Nabi Muhammad oleh orang-orang Thaif. Ya, padahal di Thaif itu banyak kerabat-kerabat Nabi, banyak keluarga Nabi di sana, saudara-saudara Nabi. Tapi ternyata apa? Di Thaif kedatangan Nabi Muhammad itu ditolak, bahkan beliau diusir dan
dilempari batu, dilempari kotoran oleh orang-orang Taif. Nah, sekarang hijrah ke Yasrib ini adalah atas perintah Allah. Ketika rapat para pemuka suku Quraisy di Darun Nadwah berlangsung, Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran surat Al-Anfal ayat 30. Sesudah malaikat Jibril menyampaikan wahyu tersebut, ia berkata kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, janganlah engkau tidur malam ini di atas tempat tidur engkau yang telah biasa tidur di atasnya. Sesungguhnya Allah menyuruh engkau supaya berangkat hijrah ke Yasrib." Nah, ini adalah wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabi, ya, berupa apa? Perintah untuk hijrah ke Yasrib. Nah, baru kemudian Nabi berangkat untuk hijrah. Ya, itu yang pertama. Yang menyebabkan Nabi hijrah ke Yasrib adalah satu perintah dari Allah. Kemudian yang kedua, apa yang menyebabkan Nabi hijrah? Yang kedua adalah tekanan kaum kafir Quraisy. Nah, kaum muslimin yang tinggal di Mekah, terutama Nabi Muhammad, itu mereka sangat menderita. Ya, mereka mengalami kesulitan dan kesengsaraan akibat dari perbuatan orang-orang kafir. Mereka mendengar bahwa orang-orang Yasrib telah banyak yang memeluk agama Islam. Orang-orang di Yasrib juga mengadakan perjanjian tolong-menolong dengan beliau, serta sanggup menyampaikan dukungan kepada Nabi Muhammad. Nah, jadi ketika Nabi Muhammad itu masih di Mekah dan agama Islam mulai menyebar, itu beliau mendengar kabar bahwa Yasrib itu sudah banyak orang-orang yang masuk Islam. Dan di sana orang-orang Yasrib itu sudah menyatakan dukungan kepada Nabi Muhammad. Nah, mendengar kabar ini, orang-orang Quraisy bertambah marah. Setiap hari Nabi Muhammad menerima kabar, menerima berita dari sahabat-sahabatnya dianiaya. Ya, sahabat-sahabatnya Nabi itu disiksa, dianiaya oleh orang kafir. Nah, oleh karena itu Rasulullah memerintahkan sebagian sahabat untuk hijrah ke Yasrib. Nah, itu sebab kedua. Karena tekanan dan siksaan orang-orang kafir di Mekah yang semakin menjadi-jadi. Kemudian sebab ketiga, kenapa Nabi Muhammad hijrah ke Yasrib? Karena ada jaminan keamanan dari penduduk Yasrib. Nah, sebelum Nabi Muhammad itu hijrah ke Yasrib, ada beberapa orang Yasrib yang sudah masuk Islam. Mereka datang ke Mekah pada waktu musim haji. Setiap tahun, kota Mekah dikunjungi bangsa Arab. Hal itu dimanfaatkan Nabi Muhammad untuk menyiarkan agama Islam. Jadi kalau Nazila tahu ya, jarak dari Mekah ke Madinah itu jauh. Ya, kalau naik bis itu sekitar 6 jam. 6 jam perjalanan naik bis. Kalau naik kereta cepat itu 2 jam. Ya, itu jarak dari Mekah ke Madinah. Jadi jauh, dari Mekah ke Madinah itu jauh. Ya. Nah, ketika Nabi Muhammad itu masih di Mekah, ya, ada beberapa orang dari Yasrib yang datang ke Mekah. Ya, biasanya mereka datang di musim-musim haji. Nah, di kesempatan itu Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam atau berdakwah tentang agama Islam. Karena agama Islam ini kan masih baru ya. Di kalangan orang Arab kan termasuk agama baru. Karena sebelumnya mereka menganut apa? Menyembah leluhur, menyembah patung-patung, ya, mengikuti agama nenek moyangnya. Jadi agama Islam ini termasuk baru bagi mereka. Nah, ada suatu malam Rasulullah bertemu dengan serombongan orang dari Yasrib yang berjumlah 6 orang. Mereka berasal dari keturunan suku Khazraj. Setelah memperkenalkan diri, Rasulullah mengajak mereka untuk memeluk agama Islam. Mereka langsung menerima ajakan Rasulullah.
Peristiwa ini terjadi pada tahun ke-11 dari kenabian. Merekalah orang Yasrib pertama yang masuk Islam. Nah, mereka berenam ini kemudian meninggalkan Mekah menuju Yasrib dan menyiarkan agama Islam di tengah-tengah masyarakat Yasrib. Mereka berjanji akan kembali lagi pada musim haji yang akan datang. Ini kapan terjadinya? Pada tahun ke-11 setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Ya, jadi setelah peristiwa bertemu dengan Jibril di Gua Hiro pada saat Nabi Muhammad menerima wahyu pertama kali. Nah, 11 tahun kemudian, lama sekali ya. 11 tahun kemudian baru agama Islam ini tersebar ke Yasrib atau ke Madinah. Nah, mereka kemudian berjanji. Mereka akhirnya pulang lagi ya. Setelah ketemu Nabi Muhammad tadi, kemudian mereka pulang ke Yasrib dan berjanji tahun depan mereka akan datang lagi ke Mekah. Nah, tahun depannya pada musim haji tahun ke-12 dari kenabian ya. Tahun depannya mereka benar-benar datang lagi. Ya. Mereka datang bersama dengan 7 orang dari Yasrib. Nabi Muhammad kemudian membaiat mereka di Bukit Aqobah. Membaiat itu artinya mengambil sumpah setia, mengambil janji setia ya, bahwa orang-orang ini bersumpah berjanji akan mengikuti Nabi Muhammad, akan memeluk agama Islam dan tidak akan keluar dari agama Islam ya. Membaiat, dibaiat itu artinya mengambil sumpah setia, mengambil janji setia kepada Nabi Muhammad ya. Peristiwa ini terjadi di mana? Di Bukit Aqobah. Nah, baiat ini kemudian disebut dengan baiat Aqobah pertama. Ya, peristiwa ini disebut dengan baiat Aqobah pertama. Apa isinya perjanjian ini? Ya, adapun baiat Nabi Muhammad ini berisi sebagai berikut. Yang pertama, hendaklah kamu sekalian menyembah kepada Allah yang Maha Esa dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. 2. Janganlah kamu mengambil hak orang lain tanpa izin. 3. Janganlah kamu melakukan zina. 4. Janganlah kamu membunuh anak-anak. 5. Janganlah kamu berdusta dan berbuat kedustaan. 6. Janganlah kamu menolak perkara yang baik. 7. Hendaklah kamu mengikuti Rasulullah baik dengan terpaksa maupun tidak. 8. Janganlah kamu merebut sesuatu perkara dari ahlinya, kecuali jika kamu melihat dengan nyata akan kekafiran orang yang mengerjakan perkara itu dengan tanda-tanda bukti dari Allah yang menunjukkan kekafirannya. 9. Hendaklah kamu mengatakan kebenaran dimanapun kamu berada, dan janganlah kamu takut atau khawatir terhadap celaan orang dalam mengerjakan agama Islam. Nah, ini adalah isi perjanjian baiat Aqobah. Jadi, orang-orang Yasrib tadi ya, diambil janjinya, diambil sumpahnya oleh Nabi Muhammad untuk apa? Ini tadi isinya, ya, harus beriman kepada Allah dan Rasulnya, ya. Tadi ya, isinya yang 10 tadi itu ya, perjanjian, diambil janjinya. Nah, setelah dibaiat, mereka kembali ke Yasrib dan mendakwahkan Islam di sana. Mereka juga menjamin keamanan dari penduduk Yasrib. Nabi Muhammad juga mengutus Mus'ab bin Umair untuk mendampingi mereka ke Yasrib. Nah, ini tadi sebelum peristiwa Nabi hijrah. Ya, ini tadi peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Yasrib. Jadi didahului dengan orang-orang Yasrib yang datang ke Mekah. Ya, kemudian mereka dibaiat. Apa tadi dibaiat itu? Diambil janjinya, ya, disuruh berjanji, disuruh bersumpah di hadapan Nabi untuk menepati janji yang 10 tadi,
ya, Baiat Aqobah namanya. Peristiwa itu terjadi di Bukit Aqobah. Oleh karena itu, peristiwa tadi disebut dengan Baiat Aqobah yang pertama. Itu terjadi kapan? Pada tahun ke-12 setelah kenabian, atau setelah 12 tahun dari Nabi menerima wahyu yang pertama. Itu ya. Semoga paham ya kisah ini ya. Baik.